Sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Sekarang saya ke cewek-cewek cantik nih di sebelah saya. Nah, saya pertama mau ke Bu Tutut nih. Bu Tutut, kalau Ibu kan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ya Bu ya. Terus kalau di Ponorogo sendiri bagaimana Bu sekarang kondisi PAUD dan juga pendidikan non formal di sana? Ya, terima kasih. Kabupaten Ponorogo sejak gubernur bahwa masing-masing desa, satu desa paling tidak ada Taman Posyandu. Iya. Jauh sebelum itu, jauh sebelum Pak Gubernur mencanangkan yang seperti itu, maka Kabupaten Ponorogo itu sangat peduli terhadap perkembangan dan pertumbuhan PAUD, yang mana kita ada program Adituka. Adi apa? Adituka di Kabupaten Adituka. Ponorogo. Apa Jadi, itu Bu Adituka itu apa? asuhan dini tumbuh kembang anak. Oh, Yang sekarang namanya Taman Posyandu. Nah, seperti itu. Iya. Di situ Kabupaten Ponorogo Taman Posyandunya itu mengembangkan tiga program kegiatan, yaitu pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga di dalam menangani PAUD kami dari Kabupaten Ponorogo sesuai dengan misi dan visi Bupati yang menuju Ponorogo lebih maju, berbudaya dan religius, memang benar-benar diapresiasi di sini. Jadi untuk menumbuhkan PAUD itu kami bekerja sama dengan tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi ada tadi karena pengasuhan itu Dinas PPKB. Kemudian pendidikan itu Dinas Pendidikan memang. Kemudian satu lagi kesehatan tentunya adalah Dinas Kesehatan. Ya. Di tiga dinas itu maka betul-betul pembelajarannya, kalau nanti itu pengasuhan PPKB itu binaannya dikhususkan kepada bina keluarga balita. Nah itu jadi orang tuanya di dalam kegiatan parenting. Kemudian kalau pendidikan ya memang bina balitanya, itu taman bermain dan sebagainya. Kemudian kalau kesehatan kami memang terpaku fokusnya itu kepada tumbuh kembang anak itu, sehingga dari dini itu kita sudah bisa mendeteksi anak itu perlu dibantu ataukah punya kebutuhan khusus yang seperti itu. Dari dini sudah bisa terdeteksi melalui pendidikan di Taman Posyandu dari 0 sampai 6 tahun. 6 tahun. Jadi dari Ponorogo sendiri sangat concern begitu ya Bu ya. Benar. Untuk pendidikan anak usia dini ini. Baik, terima kasih Bu Tutut. Sama-sama. Ya, tepuk tangan dulu dong. Baik, selanjutnya kita bergeser ke wanita cantik selanjutnya, ini dari Gresik, Bu Samrotus nye, Bu Samrotus. Nah, Bunda PAUD. Dan tadi kata Prof Haris ini juga berprestasi gitu Gresik ini. Bagaimana Ibu memotivasi kepada seluruh Bunda PAUD yang ada di sana untuk ayo kita berusaha sebaik mungkin agar Kabupaten Gresik ini berprestasi di bidang PAUD maupun PFN ini. Bagaimana Bu? Terima kasih Mbak. Iya. Di Kabupaten Gresik, kami memotivasi para Bunda PAUD melalui kecamatan-kecamatan. Di Gresik ada 18 kecamatan, yang ada di Pulau Jawa 16 kecamatan, yang ada di Pulau Bawean 2 kecamatan. Kami memotivasi untuk mengikuti akreditasi untuk menjadi contoh bagi lembaga yang lain untuk tahun berikutnya. Dan kami juga meminta tim asesor untuk melakukan pendampingan kepada
ACC. Demikian, Mbak. Oke, jadi tidak hanya di Gresik saja, tapi juga di Pulau Bawean ya? Iya. diberikan Bawean juga perhatian. Gresik loh, Mbak. Oh iya, maksudnya kota dan kabupaten Gresik Bawean juga masuk gitu ya, meskipun Iya. jaraknya agak jauh. Memperoleh perhatian yang sama. Perhatiannya sama, dan di sana juga mempunyai prestasi yang sama dengan teman-teman yang ada di kota Gresik ya? Iya. Iya, tepuk tangan dong untuk Gresik. Kita ke Jombang. Nah, Bu Catur, gimana ini Bu Catur kalau untuk di Jombang sendiri? Alhamdulillah untuk pendidikan anak usia dini di Kabupaten Jombang ini sungguh luar biasa Mbak Lia. Jadi alhamdulillah, jadi kami di sini bunda-bunda PAUD baik dari kami di kabupaten, kecamatan dan desa, semua Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, semua dinas terkait, semua bersinergi bersama. Kita mensosialisasikan apa pentingnya pendidikan usia dini ini karena memang itu pendidikan yang sangat fundamental dan juga dibantu dengan Hipaudi yang begitu luar biasa. Kami turun ke desa-desa, kecamatan, semangat para pejuang-pejuang pendidikan ini sangat luar biasa. Jadi saya begitu cinta dengan PAUD, pendidikan PAUD ini. Jadi saya minta dari para pendidik PAUD ini, pengelola PAUD, ayo berikanlah pendidikan kepada anak-anak kita ini, karena ini anak-anak generasi bangsa yang menentukan karakter mereka nanti di usia selanjutnya. Jadi ditentukan pendidikan ini sejak mereka di usia dini. Jadi saya berikan motivasi kepada para pendidik PAUD, pengelola PAUD dan semua yang praktisi yang terlibat dalam PAUD ini untuk mereka semangat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita ini, karena kalau memang mohon maaf kalau dari segi kerja para pendidik PAUD ini sungguh luar biasa, kerjanya maksimal Mbak, tapi kesejahteraannya memang masih minimal ya. Tapi saya berikan motivasi, kita ini nggak apa-apa, ini sudah amalan yang sungguh mulia karena orang-orang para pendidik PAUD, pengelola PAUD yang bergerak di PAUD ini mereka merupakan orang-orang pilihan. Jadi itulah yang menjadi kebanggaan saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Aduh, jadi sedikit terharu ya kalau mendengar, memang kalau kita melihat ibu-ibu PAUD yang sudah berusaha luar biasa ini ya untuk meningkatkan tingkat pendidikan khususnya di anak usia dini ini, kita patut acungi 2 jempol. Tepuk tangan boleh untuk Anda semua. Kita ke Bapak Wakil Wali Kota Malang, Pak Sutiaji. Nah, ini sebagai seorang Bapak di Kota Malang seperti apa Pak agar juga terus bersemangat begitu memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di usia dini? Seperti Terima apa, kasih. Saya termasuk bukan Bunda PAUD ya, saya Bapak PAUD. Bapak, iya, Bapak PAUD. Ya, terima Iya, kasih. Pak. Komitmen pemerintah saya kira tidak hanya dianjungi jempol, tidak hanya di kamu harus bangkit, tapi yang lebih seharusnya ini bagaimana APBD bisa mengawal berkaitan dengan masalah akreditasi. Ya, karena ini keharusan, jangan dipandang sebelah mata bahwa PAUD ini adalah pintu masuk mendidik anak kita. Pendidikan karakter justru dari PAUD itu menurut saya. Jadi masuk dari pintu PAUD ini, kita pendidikan anak kan dulu, seingat saya ketika kita masih kecil gitu ya, kan pernah kita melihat qosidah itu ya. Iya. Ya, menuntut ilmu ketika kecil ibarat menulis di atas batu kan itu ya. Oh iya, iya. Artinya ketika di PAUD itu sudah didoktrin tentang karakter bangsa, insya Allah tidak pernah luntur. Sehingga pemerintah Kota Malang ini memberikan terus dorongan kepada teman-teman penggiat dan penggerak PAUD, terus menerus kita fasilitasi. Tahun ini pendampingan baru sekedar yang kita lakukan ada 270 juta untuk bagaimana mengawal ini terus. Dan itu terus menerus. Saya kira mungkin kami juga akan meningkatkan. Saya tadi baru lihat dari Dinas Pendidikan masih terlalu rendah ya. Yang sudah terakreditasi dari jumlah PAUD yang ada di Kota Malang hampir 700. Oke. PAUD di Kota Malang jumlah 700 700. dari 57 kelurahan. Artinya satu kelurahan itu Ada. lebih dari 10 PAUD. Tepuk tangan dulu dong untuk Malang. Sehingga komitmen Kota Malang, insya Allah, apalagi pendidikan karakter dulu yang sekarang lagi digiatkan, itu berangkatnya insya Allah dulu dari Sabilillah ya. Jadi sana ada PAP, pendidikan akidah pagi. Dan ini yang kita kembangkan, harapan kami melalui PAUD ini nanti akan bersama-sama kita bahwa
anak Indonesia akan cita Indonesia, otaknya boleh otak Amerika, Jerman, ya, intelektualnya itu, tapi ketakwaannya boleh Arab, boleh Mekah, boleh Madinah, Oke. tapi mereka adalah bajunya baju Indonesia. Wah, Ya, menarik terima sekali. Terima kasih Pak Sutiaji. Kita ke Madiun nih. Pak Sodik, kalau di Madiun sendiri bagaimana Pak Sodik? Untuk memotivasi bunda-bunda PAUD, Bapak sebagai apa nih, Bapak PAUD ya? Mau nggak, silahkan Pak Sodik. Ya, terima kasih. Terkait dengan pendidikan di Kabupaten Madiun memang menjadi prioritas utama. Tidak terlepas pendidikan formal maupun non formal. Di dalamnya terkait dengan PAUD. Kita sangat paham bahwa PAUD menjadi sebuah pintu masuk seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi, pintu masuk pendidikan kita. Sehingga kita juga punya gerakan, dan ini salah satu yang juga memacu mungkin keberhasilan yang ada di provinsi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful, satu desa satu PAUD. Dan alhamdulillah pada sampai detik ini bahkan jauh tercapai. Kita bisa mencapai bahkan 3 PAUD satu desa. Jadi dari gerakan awal satu desa satu PAUD sampai detik ini rata-rata satu desa itu minimal bisa 3. Dari 206 desa kita sekarang sudah mencapai 715 PAUD. Hal-hal yang kemudian kita pakai untuk memacu, kita sangat paham dengan semboyannya Jawa Timur, Jerbasuki Mobio. Jadi bagaimana kemudian memberi spirit kepada PAUD-PAUD ini untuk berkembang. Salah satunya kita juga harus menganggarkan di APBD kita. Jadi APBD kita untuk PAUD itu hampir mencapai 10 miliar. Dan Banyak. Dan perlu saya sampaikan lebih dari separuh itu untuk insentifnya guru-guru hebat, yaitu guru-guru PAUD. Jadi 50% dari angka tadi itu adalah untuk bagaimana insentif guru-guru hebat. Guru-guru ini. hebat termasuk PAUD ini ya Pak ya? Guru-guru PAUD. Jadi kami ini mengistilahkan guru-guru PAUD ini guru-guru hebat. Oke. Karena iya. kami menyadari guru yang paling berat itu sebenarnya ada di jajaran PAUD ini. PAUD. Makanya adalah ini guru-guru hebat kami. Makanya kami Pak Bupati memberi apresiasi bahwa beliau harus mendapatkan insentif tiap bulannya dari anggaran APBD. Di samping itu kami juga melakukan penggalangan dengan desa, karena sekarang itu di desa juga ada anggaran yang juga relatif besar. Bagaimana kemudian ada anggaran desa juga yang bisa digunakan untuk misalkan APE untuk PAUD. Bagaimana kalau di PAUD itu ada kerusakan-kerusakan sedikit, desa juga ikut membangun terkait dengan hal itu. Iya. Jadi ini upaya kami yang kita lakukan, terus kemudian alhamdulillah motivasi ini membangkitkan PAUD-PAUD kita, bahkan kita taman-taman posyandu akhirnya juga berkembang luar biasa. Dan ada sebuah gerakan yang Apa dilakukan oleh Ibunda PAUD. Ya, Bunda apa tuh, Pak? PAUD itu setiap bulannya minimal beliau berkunjung ke desa dan bermalam di desa tersebut. Oh. Jadi ini sebuah gerakan dari Bunda PAUD juga berserta dengan Bapak Bupati. Jadi setiap bulannya beliau itu bermalam di desa tersebut dan ingin mengetahui aspirasi daripada antara lain PAUD kayak apa. Oke. PAUD. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semangat sekali. Wah, terima kasih Pak Sodika. Selanjutnya ini dari Kediri, Pak Siswanto. Nah, Pak Siswanto, tentunya dukungan pemerintah untuk memajukan PAUD ini, terutama Dinas Pendidikan ini bagaimana Pak? Kalau untuk di Kota Kediri seperti apa? Terima kasih. Di sini yang perlu saya sampaikan, saya selaku dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, saya bekerja tidak lepas dari mimpi atau visinya Bapak Wali Kota. Ya. Pak Wali Kota, angan-angannya, visinya bagaimana, saya yang mengolah. Alhamdulillah, Pak Wali Kota mempunyai visi mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Ya. Saya sebagai dokternya pendidikan harus bisa meracik. Ya. Apa itu yang pelayanan, Ya, yang berkualitas. kualitas, dan yang merata. Alhamdulillah hari ini kita fokus kepada pendidikan non formal Ya, dalam yang kurung PAUD, adalah ya. PAUD. Pembicara yang dahulu sudah menyampaikan di mana daerahnya masing-masing. Ya. Alhamdulillah Kota Kediri dari PAUD ini
tidak lepas dari akreditasi. Kalau tidak ada akreditasi, sekolah sakar PDW. Meskipun sudah ada 8 standar. Alhamdulillah satu persatu kaitannya dengan pelayanan. Lembaga kalau tidak ditingkatkan pelayanannya, orang tua masyarakat tidak akan tertarik. Alhamdulillah di Kota Kediri lembaga mayoritas sudah bagus. Mengapa bagus? Pak Wali punya misi pelayanan ditingkatkan, akhirnya 2016 6 miliar hanya untuk rehab. Hanya untuk rehab. Berikutnya tidak cukup direhab fisik bangunan, tapi juga kaitannya dengan SDM gurunya. Kok gedungnya sing apik, gurunya kok cek kuru-kuru, melas. Gitu. Bagaimana? Paling tidak harus insentifnya harus ditingkatkan. Sekarang udah seger-seger. Pak, Alhamdulillah sekarang sudah seger-seger, Pak, ya? insentif PAUD di Kota Kediri hari ini per bulan sudah 3 juta. Wow. 3 juta ini saya bagi dua, 300 yang ada di dunia, yang 2.700 nanti di surga kan itu. Nah, Bisa aja Bapak ya. selain untuk kesejahteraan atau insentif bagi tenaga kependidikan PAUD ini, Oke. untuk menyongsong biar semua nanti lembaga PAUD terakreditasi, saya punya program. Ya. Karena saya punya penilai, punya pengawas, punya seksi, tiap setahun tuh ada yang namanya lomba manajemen PAUD. Oke. Jadi satu kota yang terbaik mana saya beri reward. Alhamdulillah kalau belum menjadi umroh tadi belum, tapi sudah saya berikan reward ya. Yang penting kan Ya, paling tidak dulu, sudah Pak, ada supaya penghargaan motivasi, terhadap ya kan? gurunya. Iya. Nah, Oke. selain itu, selain ada lomba tiap setahun lomba manajemen, itu juga ada namanya Gebiar PAUD. Ya. Didanai oleh APBD. Setiap lembaga harus mengeluarkan kemampuan yang maksimal. Semakin itu bagus, insya Allah tahun berikutnya saya beri reward, apa itu berupa APE, apa berupa gedung baru. Amin. Sehingga kalau kita berbicara PAUD di Kota Kediri dari 46 kelurahan sudah ada 29 dua. Jadi kalau satu desa satu PAUD sudah ketinggalan, Ya. harus satu kelurahan satu desa minimal 6. 6. Kota Kediri terwujud. Nah, alhamdulillah itu rekan-rekan dari PAUD kalau dilihat dari formannya ya juga bagus-bagus semua. Nah, salah satu indikator PAUD di Kota Kediri alhamdulillah sudah berjalan Alhamdulillah, bagus. Terima berjalan kasih. lancar dan Nah, baik ya Pak ya. Oke, baiklah kita sudah tadi mendengar bapak-bapak ini setelah pertanyaan yang saya ajukan, mungkin ada kawan-kawan di sini yang ingin bertanya, ya saya kasih kesempatan, monggo. Mau ditanyakan kepada siapa? Ini 8 narasumber kita yang sudah siap menjawab pertanyaan Anda. Ayo monggo. Terima kasih Bapak dan Ibu 8 narasumber telah memaparkan untuk peningkatan akreditasi, peningkatan pendidikan melalui akreditasi. Saya belum mendengarkan peningkatan pendidikan melalui akreditasi ini yang dibahas mulai dari tadi hanya PAUD. Kebetulan saya adalah LKP Lembaga Kursus, jadi juga Mary Bapak Ibu. Saya tujukan pertanyaan ini kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bagaimana peningkatan pendidikan melalui akreditasi ini khususnya dari lembaga kursus. Pak Saiful monggo langsung dijawab tadi pertanyaannya bagaimana untuk akreditasi ya dari pendidikan non formal. Ya memang untuk lembaga kursus Bu ya. Ya lembaga kursus apapun itu juga perlu adanya satu standar ya. Dan yang lebih penting lagi standarnya adalah 8 SNP itu ya. Jadi standar pencapaian untuk perkembangannya, standar isinya, standar proses, dan yang lebih penting lagi standar penilaian. Jadi sebelum diakreditasi lembaga-lembaga kursus ini memang harus ada bimbingan ke sana ya. Jadi tidak hanya sekedar menyelenggarakan kursus tapi 8 standarnya tidak tercapai. Jadi ini memang diperlukan sekali lagi sebelum diakreditasi teman-teman dari Dinas Kabupaten Kota ini juga harus mengadakan bimbingan pada lembaga-lembaga kursus tadi ya. Kenapa kewenangan sekarang ini PAUD dan
PNFI itu diserahkan di kabupaten kota karena ini supaya teman-teman di kabupaten kota lebih fokus, ya, lebih fokus mengembangkan daripada kursus-kursus ini. Ya. Provinsi hanya mensupport aja karena provinsi sudah dibebani sekarang ini dengan SMA, SMK dan PKLK yang mana jumlahnya cukup banyak dan ini menghabiskan APBD-nya provinsi. Ya. Jadi ini teman-teman di kabupaten kota ini punya tugas, tadi PAUD-nya sudah bagus. Ya, ini yang paling penting lagi sekarang adalah ini lembaga-lembaga kursus ini. Lembaga kursus ini sangat menunjang. Ya. Pertama untuk mengurangi pengangguran terbuka. Ya. Ini juga anak-anak SMA, Bu, ya, yang lulus kemudian mereka tidak melanjutkan. Mereka bekalnya harus di sini, ada lembaga-lembaga kursus ini. Dan lembaga kursus ini tidak hanya keterampilan-keterampilan yang mungkin di perusahaan, ya, tapi keterampilan-keterampilan yang bisa membuat mereka bisa punya usaha sendiri. Yang misalkan kursus kecantikan, ya, kursus pengantin, rias pengantin dan lain-lainnya. Ini perlu, ya. Jadi ini punya nilai jual yang cukup bagus, ya. Jadi saya berharap teman-teman dari Dinas Kabupaten Kota bisa memenuhi tuntutan dari anggota BAP ini, ya, supaya lembaga-lembaga kursus di masing-masing kabupaten kota bisa hidup. Saya kira itu, Bu, ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Bu Ani pertanyaannya, dan sekarang monggo silakan siapa lagi yang mau bertanya? Oke, dari Kediri, Pancenyoto, monggo Pak. Untuk meningkatkan kinerja Pokja di kota kabupaten masing-masing, mohon barangkali memungkinkan 2018 bisa direncanakan untuk diadakan pembinaan lebih intensif sehingga teman-teman Pokja ini bisa kerja lebih maksimal lagi. Kemudian yang kedua kami tujukan pada Bapak Dinas Provinsi Jawa Timur. Kami teringat pada waktu ikuti diklat di Malang yang membuka Bapak disampaikan bahwa Dikmas di Provinsi Jawa Timur sudah tidak ada, namun Bapak akan komitmen memberikan pembinaan-pembinaan melalui anggaran yang bisa disisipkan seperti itu. Dan mohon kalau bisa walaupun di tingkat kota kabupaten sudah diadakan pembinaan, alangkah baiknya barangkali mungkin juga 2018 bisa dialokasikan untuk teman-teman PNF baik PKBM maupun kursus, itu paling tidak 1 tahun sekali lah ada peluang kesempatan ke sana sehingga kita bisa sharing yang lebih besar lagi dalam tingkat provinsi. Pertanyaan yang pertama untuk Prof Haris nih, bagaimana peningkatan kinerja pembinaan Pokja? Prof, silakan. Terima kasih. Jadi Pokja ini sudah bekerja dengan baik dan efektif, hanya perlu ditingkatkan. Salah satu yang menjadi kendala Pokja ini adalah anggarannya tidak jelas. Saya tahu yang ditanyakan tidak ada anggaran, tapi di dalam hatinya itu pertanyaan dan adalah anggarannya. Jadi lewat talkshow ini saya usul kepada kepala daerah untuk menganggarkan Pokja-Pokja yang punya tugas yang luar biasa dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan baik PAUD maupun PNF ini. Jadi sesungguhnya berkali-kali saya dihubungi oleh ketua-ketua Pokja, tapi mereka tidak berani langsung ke bupati, ke wali kota. Beraninya hanya kepada saya. Terima kasih. Sambut Pak Saiful, monggo. Tadi pertanyaannya ada dana yang disisihkan untuk Dikmas yang disisihkan. Ya, terima kasih. Jadi kami yang di provinsi memang sudah tidak punya kewenangan lagi berkaitan dengan urusan pendidikan luar sekolah maupun PAUD tadi. Ya, tapi kami juga masih punya peran, ya, untuk pendidikan non formal. Pak Gubernur punya program supaya itu masih disetujui oleh DPRD provinsi maupun dari Mendagri. Kita membuat istilahnya SMK Mini. SMK Mini? Iya, okay. SMK Mini, ya. Sebetulnya SMK Mini itu adalah pendidikan non formal yang hanya 6 bulan dan kita biayai setiap tahunnya 25 miliar. Jadi program 6 bulan, ya, itu kita bantu 250 juta per kegiatan kelompok
tadi kelompok yang dinamakan SMK Mini selama 6 bulan. Ya, sebetulnya ini bukan pendidikan formal, bukan, tapi pendidikan non formal. Jadi program yang dibuat itu ada 8 bidang keahlian. Ada yang kelompok bisnis, kelompok teknologi, ada kelompok bisnis manajemen atau pariwisata ya, perhotelan atau kecantikan, juga ada kelompok-kelompok yang misalkan perikanan, ya, ada semuanya. Ini di pesantren, karena Pak Gubernur mempunyai satu anggapan di pesantren itu tidak semuanya jadi kiai, ya, tidak semuanya jadi dai. Nah, kalau yang misalkan santrinya itu yang jadi dai mungkin 10, yang lainnya ini mau dikemanakan. Nah, ini diberi keterampilan dengan program 6 bulan dibiayai 250 juta. Satu paket 6 bulan ini. Ini adalah peran provinsi. Ya. Dan ini terus setiap tahun. Dan ini yang eksis sekarang ini 264. 264 kelompok SMK Mini ini. Jadi anak-anak yang belajar di situ supaya dia tertarik, termotivasi, diberi nama SMK Mini tadi, diberi seragam. Ya. Tapi kesannya formal tapi tidak formal. Ya, itu Pak ya, jadi peran kita di provinsi. Iya, terima kasih. SMK Mini menarik sekali. Terima kasih Pak Saiful. Baik, nanti masih kita akan